Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Nah, terakhir saya tutup di pertemuan kali ini, yaitu ahkamu shaum, hukum-hukum berpuasa. Ahkamu shaum. As-shawmu ta'tarih al-ahkamu al-arba'ah. Puasa itu meliputi hukum 4. Jadi hukum berpuasa ada 4. Al-wujub, ada puasa wajib. Wan nadbu, puasa sunnah. Wal karahatu, puasa yang makruh. Wal hurmatu, puasa yang haram. Ada 4. Yang wajib terbagi ada berapa? Puasa wajib ada 6. Ya. Al-hukmu al-awwalu wajibun. Hukum pertama puasa wajib. Wa yakunu dzalika fi sitti halatin. Puasa wajib itu ada 6. Yang pertama, shaumu Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, shaumul qadha'i, puasa qadha. Yang ketiga, shaumul kafarati, puasa kafarat. Ka kafarati zihar, au qatlin, au jima'i Ramadan, seperti puasa karena sebab zihar, membunuh atau berhubungan badan di waktu berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu kena namanya kafaratu uzma. Puasa wajib yang 4 namanya as-shaum fil haji wal umrah. Puasa di saat haji dan umrah sebagai badalan anid dzabhi fil fidyah, pengganti daripada menyembelih hewan karena sebab fidyah. Puasa wajib yang kelima as-shaum fil istisqa'i idza amara al-hakimu, yaitu puasa meminta hujan. Jadi ada puasa sunnah. Kalau satu negeri hujan tidak turun, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat minta hujan. Namanya sholat al-istisqa. Sebelum melaksanakan sholat al-istisqa itu ada sunnah puasa. Tapi pada waktu itu secara formal, secara resmi, pemerintah setempat sudah memberikan perintah secara kenegaraan bahwa warga di Ternate misalnya, karena beberapa hari ke depan akan melaksanakan sholat al-istisqa, maka kami pemerintah memerintahkan untuk berpuasa. Maka puasanya statusnya menjadi wajib. Sudah bukan menjadi sunnah, walaupun asalnya sunnah, sebab sudah ada perintah dari pemerintah yang sah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini kan perintahnya berdasarkan apa? Hukum syariat, tidak bertentangan dengan hukum syariat. Justru ada anjuran dalam syariat, maka wajib dipatuhi. La ta'ah li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Itu kaidah yang harus kita pegang. Kemudian puasa wajib yang ke-6, shaumun nazar, puasa nazar. Dia bernazar, maka saya akan nazar dengan puasa. Status puasanya menjadi
wajib, namanya shaumun nadhar, puasa nazar. Kemudian yang kedua, ya tadi hukum puasa terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama tadi wajib, dan yang kedua puasa sunnah. Wa huwa al-aslu fihi, dia adalah asal dari puasa. Selain puasa wajib namanya puasa mandub yang menjadi hukumnya sunnah. Wa yankasimu ila thalathati aqsamin, dan puasa sunnah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, puasa sunnah tahunan, hanya bisa dilakukan setiap tahunnya 1 kali. Seperti apa? Kasaumi yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Wa tasu'ah, puasa di tanggal 9 Muharram. Wa Ashura, puasa di tanggal 10 Muharram. Wal hadiya asyara min Muharram, dan puasa di tanggal 11 Muharram. Wa sitta, dan wasit min Syawal, wa syittin min Syawal, wa syittin min Syawal, dan 6 hari puasa Syawal. Wal ashhur al hurum, dan puasa di bulan-bulan huruf, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, namanya al-ashhur al-hurum. Wal ashri al-awwali min Dzulhijjah, dan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah masuk kepada bulan hurum tadi. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain. Ini puasa sunnah tahunan, hanya bisa dilakukan setahun sekali. Ada puasa sunnah bulanan, bisa dilakukan setiap bulannya. Ya, ma yatakarraru bi takarruri syuhur, ka ayyami bid, seperti hari-hari putih. Itu kan di setiap bulan ada. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Di setiap bulannya. Ada juga hari-hari hitam. Hari-hari hitam itu tanggal 28, 29, 30. 31 gak ada dalam kalender Islam. Adanya di Masehi saja. Di kalender Islam paling banyaknya 30. 29 banyak. Tapi 31 tidak ada. Puasa sunnah yang ketiga, puasa sunnah per pekan. Setiap 7 hari ada sunnahnya. Yaitu apa? Kal itsnain wal khamis. Puasa sunnah Senin, Kamis. Ya. Kama qala sahibu Sofati Zubat, wa sunnatu siyamu yaumi Arafah illa liman fil haji haitsu ad'afa, wa sittu syawalin wa bil wilahi aula wa tasu'ah wa ashura, wa sawmul itsnin kadzal khamis ayyami bid, ya, ayyami bid, yang artinya sunnah berpuasa di hari Arafah kecuali bagi orang yang berhaji sebab akan membuat dia lemah, dan 6 hari dari Syawal dengan berurutan itu lebih utama, dan 9 Muharram, 10 Muharram, dan puasa di hari Senin, begitu juga di hari Kamis, disertakan juga dengan puasa di hari-hari putih. Itu puasa sunnah yang ada di setiap pekan. Wa afdalu siyam nafli shaumu yaumil wa iftaru yaumil. Paling afdalnya puasa sunnah, puasa seharinya berbuka. Itu puasa sunnah yang paling afdal. Dinamakan puasa Nabi Daud alaihissalam, ya. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ahabbu siyam illallahi subhanahu wa ta'ala siyamu Daud kana yasumu yauma wa yuftiru yauma. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, paling afdalnya puasa di sisi Allah adalah puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Tapi hebatnya, ini luar biasanya, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan puasa Nabi Daud. Padahal Nabi bersabda paling afdalnya puasa. Akan tetapi Nabi tidak merutinkan, tidak mengamalkan.
puasa Nabi Daud. Yang Nabi amalkan puasanya beliau. Puasa Senin Kamis. Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyatakan kenapa Nabi tidak mengamalkan puasa Nabi Daud alaihissalam, padahal Nabi sendiri yang menyatakan itu adalah puasa yang paling afdol dan paling dicintai oleh Allah, sebab Nabi khawatir umatnya mengikuti sehingga nanti bisa menyusahkan mereka. Kan tidak semua orang mampu, terutama para sahabat yang pada waktu itu dalam kondisi banyak mengalami peperangan, banyak melakukan jihad fisabilillah yang tentunya membutuhkan tenaga. Kalau Nabi contohkan, pasti mereka ikuti, dan dampaknya banyak dari mereka akan mengalami kesulitan. Kalau Nabi mampu, Nabi Daud saja mampu, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi rahmah kepada umat setelahnya, umat yang ada di sekitarnya, para sahabat, ahlul bait dan sekitarnya. Nabi memilih contoh yang ringan. Jangan sehari puasa, sehari berbuka, tapi Senin Kemis itu sudah afdol. Ikut dengan cara saya. Akan tetapi siapa yang ingin mengamalkan puasa tersebut, tidak ada larangan. Ya, karena puasa ini puasa sunnah. Gitu. Yang ketiga, jenis puasa makruh. Puasa yang makruh. Ifradu yaumil jum'ah awi sabti awil ahad. Puasa yang makruh itu dia puasa sunnah di hari Jumat secara khusus. Di 7 hari itu dia hanya puasa hari Jumat. Makruh. Hanya hari Jumat. Atau dia puasanya hanya di hari Sabtu saja. Atau puasanya hanya di hari Ahad. Hukumnya makruh. Tapi kalau gabung semuanya tidak makruh. Saya puasa Jumat, Sabtu sekaligus Ahad. Kemakruhannya hilang. Tapi kalau puasa hanya hari Jumat saja, makruh. Puasanya hanya hari Sabtu saja, makruh. Hanya hari Ahad saja, makruh. Sebab hari Jumat itu hari mulia orang-orang Islam. Ya, Sayyidul Ayyam. Hari Sabtu hari mulianya orang Yahudi. Hari Ahad hari mulianya orang-orang Nasrani. Makanya dihukumi makruh. Dan yang berikut saya kasih tuntas ini. Nah, ini yang makruh tadi itu ada juga puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setahun penuh. Tiap hari puasa. Namanya shaum dahar. Ya. Memang banyak beberapa sahabat mengamalkan puasa tersebut. Termasuk Imam Waqi' Ibn Jarrah juga mengamalkan shaum dahar. Kecuali di hari-hari yang haram, ya, mereka tidak berpuasa. Tapi setiap hari berpuasa. Itu menjadi makruh jika bisa membahayakan dirinya. Atau bisa membuat dia tidak mampu menjalankan amal-amalan sunnah yang lainnya. Sebab kepayahan dengan puasa tersebut, maka hukumnya menjadi makruh. Dan yang keempat, yang terakhir ya, puasa yang haram. Jadi ada puasa tapi haram. Itu terbagi dua. Yang pertama, puasa haram tapi sah. Jadi hukumnya dia berdosa. Dia berpuasa tapi bukan dapat pahala, dapat dosa tapi puasanya sah. Yaitu apa? Puasa sunnah dari istri, seorang istri, puasa sunnah dari seorang istri tanpa seizin suaminya. Tanpa seizin suaminya. Puasanya haram tapi sah. Atau budak berpuasa tanpa seizin tuannya. Yang kedua, haramun ma'a adami sihhati. Puasanya haram beserta tidak sah puasanya. Ada 5. Ada 5 itu. Yang pertama, puasa di hari raya Idul Fitri. Ini lagi Idul Fitri dia puasa. Puasanya tidak sah plus dapat dosa.
haram beserta tidak sah, yaitu di awal hari dari bulan Syawal. Tapi hari berikutnya sudah sah. Malahan ada puasa Syawal ya. Siapa yang Nabi katakan man shoma ramadhana, siapa yang puasa di bulan suci Ramadan summa atba'ahu bisittin min Syawal, kemudian dia lanjut 6 hari Syawal, faka'annama shoma dahra kullahu, seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh pahalanya. Jadi bisa berturut-turut, bisa dicicil-cicil di bulan Syawal. Asal selepas hari raya Idul Fitri, asalkan itu yang harus dipenuhi. Yang kedua, haram beserta tidak sah. Yang kedua adalah puasa di hari raya Idul Adha, yaitu dari hari ke-10 bulan Zilhijjah. Dan juga yang ketiga, puasa yang haram adalah puasa di ayam at-tashrik, hari tashrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang keempat, puasa yang haram adalah puasa di akhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan. Bagi orang yang memang tidak membiasakan puasa sunnah, dia tidak pernah berpuasa sunnah, tahu-tahu akhir Sya'ban baru puasa, itu haram. Tapi kalau ada orang sudah terbiasa puasa sunnah, ada Senin Kemisnya, ada Ayyamul Bid, kemudian melewati daripada nisfu Sya'ban, itu tidak haram, boleh. Dan juga yang qadha tetap wajib walaupun di akhir-akhir Sya'ban ya. Dia punya hutang belum dilunasi, hutang puasa, maka dibolehkan dia berpuasa, bahkan harus dia berpuasa untuk membayar hutang di nisfu Sya'ban ya, tanggal 16 ke atas.